Hello, everybody, everyone, and anywhere. Balik lagi di Outcome Channel di segmen All Talks and um, ya itulah artikan sendiri. Jadi buat lo semua semoga sehat-sehat saja di segmen All Talks ini, All Talks ini, gue mau ngebahas sedikit tentang yang terjadi di bulan kemarin. Ini mumpung masih minggu kedua, jadi gue sedikit bahas. Jadi sebelum gue bahas, silakan di subscribe, like, komen, dan share ke siapapun, kemanapun, dan jangan lupa juga follow TikTok gue di outcomes_channel. Oke, jadi langsung aja. Di pembahasan ini gue pengen ngebahas sedikit tentang yang terjadi di tahun kemarin itu katanya lagi deflasi. Apa deflasi? Nanti kita bahas. Tapi yang jelas ini bener di dalam 5 bulan berturut-turut dari Mei sampai September 2024 katanya lagi rame banget deflasi. Indonesia mengalami deflasi. Ini bukan cuma jadi headline aja, ini beneran atau cuma jadi headline aja. Terus gue jadi bertanya, ini fenomena ini katanya lagi deflasi atau lagi kok katanya lagi krisis, tapi orang masih bisa rame buat beli iPhone 16 dan lagu lagi rame itu dong, iPhone 16 dan orang bela-belain ke luar Singapura untuk membeli iPhone 16-nya gitu. Ya seperti yang lo tahu dan berita juga udah ada di beberapa media berita juga ya, lo semua juga udah pasti dengar, dan beritanya juga nggak salah juga, nggak bener juga, nggak salah juga, mana ya terserah deh. Jadi dari Mei sampai September 2024 itu memang Indonesia khususnya lagi mengalami deflasi yang ya mungkin lo semua juga udah tahu, baca beritanya seperti apa. Harga-harga barang dan jasa mulai turun. It's friend, tapi lu tunggu dulu. Lu semua jangan happy dengan harga turun ini, bukannya pertanda ekonomi kita sehat-sehat saja. Justru sebaliknya, deflasi muncul karena daya beli orang atau masyarakat lagi melemah dan bikin para pedagang menurunkan harga supaya barangnya itu cepat laku, tapi harga barang pas diturunin belum tentu laku juga tuh. Jadi gue juga sedikit bertanya dalam pikiran gue, kita benar-benar krisis tetap perasaan aja itu. Kenapa? Terus pertanyaan gue juga selanjutnya, kenapa kelas menengah yang tadinya hidupnya nyaman sekarang makin susah, padahal mall dan kafe tetap ramai. Jadi mari kita bahas sedikit yang gue tahu dan yang gue baca juga tentang deflasi. Let's go. Apa itu deflasi? Emang bahaya banget. Ini gue kasih tahu yang gue tahu. Ini gue kasih taunya yang gue baca dan yang sedikit pernah gue pelajari ya. Deflasi itu kebalikan dari inflasi. Gitu, Fred. Jadi kalau inflasi bikin harga pada naik, tapi kalau deflasi itu bikin harga turun, coy. Kelihatannya sih emang bener enak banget. Kelihatannya enak, harga-harga jadi lebih murah, tapi nyatanya coy, deflasi itu malah jadi sinyal kalau orang-orang nggak mampu beli barang seperti biasanya. Contoh, penjual baju
turunin harganya karena sepi pembeli. Tapi kalau daya masyarakatnya masih lemah ya tetap barang tuh nggak laku-laku. Barang tuh susah laku atau susah untuk keluar lah. Jadi imbasnya ke pedagang dan pengusaha pabrik pembuatnya juga pasti terkena dampak ya. Deflasi 5 bulan berturut-turut ini nunjukin kalau ada masalah besar di sektor finansial atau ekonomi kita. Justru sekarang nih orang lebih milih nabung dan bayar utang daripada belanja. Akibatnya ekonomi nggak gerak, banyak bisnis yang tutup atau turunin produksinya. Harga boleh turun, tapi yang punya duit buat beli barang tuh malah makin sedikit. Kalau nggak percaya, ya coba lu lihat nggak usah jauh-jauh, lu lihat di sekitar lu aja deh. Dan ini kayak deflasi ini yang terjadi di kalangan menengah. Jadi middle class yang makin terjepit antara realita dan FOMO. Di sini letak apa ya, menurut bisa dibilang paradoks ya lah. Di tengah kayak kondisi ekonomi sekarang ini, lu masih aja kan sering lihat berita soal orang antri iPhone atau berburu mainan limited edition. Contohnya kayak lagu deh. Ini aneh menurut. Ini aneh sih kalau dari pandangan gue sendiri ya. Padahal dari beberapa sumber juga banyak data yang nunjukin kalau middle class kita tuh lagi terpuruk tuh friend. Ada faktornya apa? Senjangan ekonomi yang makin lebar. Senjangan ekonomi itu makin melebar. Kenapa bisa gue bilang gitu? Karena yang antri beli barang mewah itu cuma sebagian kecil aja dari masyarakat tuh yang punya penghasilan tinggi, dan mereka nggak berpengaruh sama yang terjadi sekarang. Sedangkan kelas menengah itu, friend, justru lagi struggling banget nih buat bayar cicilan, kayak cicilan rumah, cicilan motor, dan cicilan-cicilan lainnya, dan tentu yang sudah menikah dan punya anak membayar sekolah anaknya. Kesenjangan senjangan ini yang susah makin nyata di tengah deflasi. Itu kenapa gue bilang senjangan ekonomi ini makin lebar. Sabar, sambil. Terus kedua faktornya adalah perilaku konsumtif dan FOMO. Ya, orang kita atau orang yang sekarang deh itu gampang banget terbawa dengan namanya arus FOMO alias fear of missing out. Ada barang baru langsung lu pengen punya, ada diskon dikit lu langsung harus segera beli meskipun lu harus ngutang dulu. Dan kebiasaan ini jadi seolah semua orang masih punya daya beli yang masih sangat kuat. Aslinya belum tentu seperti itu. Tuh. Yang seterusnya, nih gue bahasnya secara singkat dan yang gue tahu aja. Kalau lu ada penambahan silakan di komen, atau lu kurang informasi dari gue silakan baca-baca sendiri. Selanjutnya adalah pinjol dan kredit yang meledak. Kenapa bisa jadi salah satu faktor deflasi? Ya gue gak heran lah, dari lu semua masih banyak. Heran juga sebenarnya dari kita ini, bukan dari lu semua, dari kita ini masih banyak pembelian barang mewah yang didanai dengan cara berhutang kayak pinjol atau pay later. Jadi cara buat dapetin barang yang sebenarnya sangat tidak mungkin untuk bisa
kita jangkau atau kalian jangkau untuk terutama di middle class gitu. Jadi jangan heran kalau banyak yang kelihatan kaya dan sukses, tapi mereka itu sebenarnya terjebak utang. Mungkin ada di sekitar lulus semua, jadi ya silakan. Jangan terlalu anggap dia udah sukses atau kan. Bisa jadi dia terjebak utang. Terus ada lagi apa ya? Kayak brand loyalty yang benar-benar kuat banget. Contohnya kayak brand-brand besar kayak Apple, Samsung, Gucci dan LV dan lain-lainnya. Tahu banget nih cara bikin orang Indo tuh beli produknya dengan strategi yang mantap. Terus perusahaan tersebut bisa bikin barang-barang ini kayak seolah-olah wajib punya buat eksis di medsos atau di circle pertemanan. Ini bikin orang lebih pentingin gaya daripada daripada keuangan yang stabil. Ya mungkin lu bisa lihat lah di zaman sekarang, ya kita nggak bisa pungkiri lah, banyak yang lebih pentingin gaya dulu daripada perut ya mereka. Tuh ada yang nanya kayak misalkan, bang, middle class itu turun kasta atau enggak? Sebenarnya gini, jadi realita pahit di balik euforia yang sangat-sangat konsumtif di middle class. Jadi deflasi yang terjadi di bulan Mei sampai September 2024 ini nunjukin bahwa daya beli masyarakat tuh benar-benar menurun. Kelas menengah yang tadinya kuat menopang dalam secara ekonominya, sekarang tuh kayak mulai lagi goyang lah, goyang. Dulu kayak ya mereka bisa makan enak, terus belanja tiap minggu dan liburan setahun sekali. Sekarang mereka harus mikir lagi dua kali buat jajan di luar. Terus dari data yang gue baca dan berita yang keluarkan, ada sekitar 9,48 juta warga kelas menengah di Indonesia telah turun sejak pandemi. Lama juga ya? Tentu aja cuy. Friend, biaya hidup yang terus naik, sementara pendapatan stagnan di situ-situ aja. Dan tentunya ini buat banyak orang terjebak dalam siklus penurunan standar hidup yang sulit buat dihentikan. Jadi yang dulunya bisa nabung dan investasi, sekarang sibuk bayar utang dan menahan pengeluaran mereka. Tuh. Jadi nggak heran nih sekarang kayak orang-orang lagi tiba-tiba pay letter ya, terus pengen dapetin duit secara cepat dan singkat, yang kalian semua sudah tahu. Tetapi kalau bisa stop, jangan seperti itu lagi, karena tidak dapat apa-apa loh bermain yang sangat cepat didapat. Terus bang, solusi dari masalah ini sebenarnya itu apa ya, biar kelas menengah tuh nggak terperosok banget, ada beberapa langkah yang kita harus ambil. Ya ini mungkin dari diri kita sendiri dulu lah, nggak usah sekitaran kita. Ingat, solusi ini kan solusi yang sangat instan, yang bisa jadi kaya mendadak. Butuh kebijakan juga yang sangat tepat, edukasi dan keberanian buat ubah mindset serta perilaku konsumsi. Jadi yang pertama itu solusinya adalah reformasi ekonomi dan diversifikasi sektor. Jadi
pemerintah juga harus membantu atau mendorong pertumbuhan sektor real dan mengurangi ketergantungan pada konsumsi barang-barang mewah. Pengembangan industri manufaktur dan teknologi juga bisa jadi jawaban buat menciptakan lapangan kerja yang stabil dan berpenghasilan stabil atau layak untuk masyarakat kalangan menengah. Dua, solusinya adalah kebijakan pajak yang lebih adil dan berkeadilan. Jadi pajak progresif itu perlu diterapkan lebih tegas lagi. Jadi kayak orang kaya perlu membayar pajak lebih tinggi dan sementara insentif yang diberikan kepada bisnis yang benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonominya. Tuh. Dan edukasi dan literasi keuangan dan pengendalian utang konsumtif. Literasi keuangan ini harus benar-benar berjalan, teman-teman. Harus digalakkan gitu. Terutama di kalangan kelas menengah. Orang perlu tahu juga cara mengelola uang dengan benar, dengan baik. Terus hindari utang yang bersifat konsumtif tuh, kayak lu misalnya pengen beli barang nggak ada terus lu maksain, mendingan nggak usah, lu tahan dulu sampai ada duitnya. Kalau belum rezeki lu kan bisa aja beli barang yang misalnya barang A udah habis, lu bisa beli barang B, makanya simpan. Jadi untuk yang bersifat konsumtif itu bisa dilihat apakah perlu banget atau tidak. Jadi kalau tidak perlu banget tidak usah dilihat, dan fokus buat investasi jangka panjang tuh. Terakhir adalah dorong pertumbuhan UMKM untuk naik kelas. UMKM ini punya potensial yang perlu banget didukung untuk naik kelas dengan pendampingan bisnis yang tepat juga tentunya. Jadi akses modal yang murah dan pelatihannya tuh ya memadai lah. Pelatihannya cukup memadai, bukan cuma bikin UMKM jadi banyak, tapi UMKM kita harus berkualitas dan bisa menyerap tenaga lebih banyak. Jadi tidak ada lagi deflasi di kalangan menengah. Tuh kesimpulannya dari semua yang gue ceritain tadi, apakah Indonesia sedang krisis? Krisis di Indonesia mungkin nggak terlihat seperti negara-negara yang sudah duluan mengalami deflasi. Masih ada kok orang-orang yang hidupnya nyaman, masih ada pembelian barang mewah, tapi di balik itu teman-teman banyak kelas menengah yang mengalami yang diam-diamnya terjebak krisis pribadi. Jadi kalau bisa sih gue bilang nggak semuanya mengalami, tetapi kebanyakan yang mengalami deflasi ini adalah kelas menengah. Kehilangan pekerjaan, ya mungkin dari kita juga udah banyak banget yang di PHK secara tiba-tiba, terus terperosok ya dalam bank. Ya banyak juga yang pinjol-pinjol, kayaknya pinjol-pinjol itu kayaknya harus segera dihilangkan biar nggak semuanya terjebak apa-apa mepet pinjol. Dan menurunnya kualitas hidup, ya yang tadinya kualitas hidup ya bisa ini bisa itu dan segala macam. Jadi untuk kalangan kelas menengah sekarang mereka harus menahan buat ini buat itu, jadi harus mikir 2 kali untuk keluarkan. Jadi coy, langkah-langkah di atas mungkin bisa segera diambil juga. Deflasi bisa aja berlanjut, dan kelas menengah yang menjadi penopang utama di ekonomi kita tuh jadi bisa benar-benar ambruk. Jadi ini bukan cuma soal antrian iPhone 16 dan labubu atau berita-berita yang seolah-olah jadi kontradiktif. Ini tentang masa depan ekonomi yang perlu, ini jadi masa depan ekonomi yang perlu segera
kita naikkan kembali bersama-sama sebelum semuanya terlambat. Itu. Oke, itu juga jadi berita. Jadi out talks gua kali ini yang kedua ya. Astaga. Jadi teman-teman jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke siapapun dan dimanapun. Gua Mr. GE, sampai jumpa di segmen out 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 talks berikut ya. Bye bye.